Ali dikejutkan sama kehadiran sosok laki-laki muda yang berdiri di sudut kamarnya, Wak. Dan gak lama kemudian sosok itu mendekat, dan dari situlah Ali bisa ngelihat jelas bahwa wajah dan tubuh sosok itu berdarah-darah, Wak. Ali teriak, "Ibu, tolong! Sukri, Bu! Sukri yang datang, Bu! Tolong, Bu! Tolong!" Oke, Wak, jadi kisah ini dikirim sama Wak kita yang bernama Maya dari Depok. Halo Kak Maya. Nah, kisah ini dialami langsung oleh pamannya Maya dan juga teman-teman pamannya di tahun 1980-an, Wak. Paman Maya ini namanya Ali. Dia ini tinggal di desa P di daerah Sumatera Selatan bersama dengan ibunya atau neneknya Wawa yang namanya Ibu Halimah dan juga kelima saudara kandungnya Ali. Dan seperti biasa tanpa mengurangi rasa hormat, Wak, di sepanjang cerita ini aku akan langsung sebut nama-namanya langsung aja nih, Wak, ya. Kita mulai ceritanya. Jadi ceritanya di desa P ini, Wak, Ali ini punya 4 orang sahabat yang rumahnya saling berdekatan. 4 sahabat ini adalah Sukri, Yanto, Rusli, dan Joni. Mereka semua seumuran ya. Dan di antara mereka berempat ini, Wak, rumah Ali ini paling dekat sama Joni. Cuman sebelahan aja betul-betul rumah mereka ini. Sedangkan macam Sukri, Yanto, sama Rusli ini agak nyebar, tapi masih dalam satu desa. Sejak kecil Ali sama sahabatnya ini kemana-mana selalu sama-sama, Wak. Mereka selalu main sama-sama, berangkat pulang sekolah ini juga sama-sama. Dan FYI dari SD sampai SMA mereka ini satu sekolah, Wak. Jadi pas jam istirahat di sekolah pun mereka juga selalu nongkrong bersama-sama. Pokoknya di mana ada Ali, pasti di situ ada Sukri, Yanto, Rusli, sama Joni, selalu kayak gitu. Nah, karena sering kemana-mana itu bersama, Wak, mereka sampai dijuluki kembar 5 sama warga setempat. Saking udah dekatnya kali mereka. Keluarga mereka pun udah dekat kali, Wak. Masing-masing orang tua mereka sudah menganggap mereka ini macam anak-anak mereka sendiri. Jadi kalau misalnya lagi main atau ngumpul di salah satu rumah mereka, orang tua mereka pasti akan selalu menyambut dengan hangat. Mereka disediain lah itu makanan, snack-snack, bahkan juga sering disuruh nginap sama-sama tuh di situ. Nah, dari kelima rumah mereka, Wak, Ali sama kawan-kawannya ini paling suka nginap di rumahnya Sukri. Kenapa? Gara-gara keluarga Sukri ini adalah salah satu orang terkaya di desa P. Makanya setiap kali mereka main ke sana, Ali sama kawan-kawannya itu selalu dapat jamuan-jamuan yang enak-enak kali. Rumahnya juga bagus, rumahnya juga sangat nyaman. Tapi juga meskipun berasal dari keluarga kaya, Wak, Sukri ini orangnya nggak sombong. Dia tuh dikenal sopan juga sama warga, suka menolong dan dermawan. Jadi kalau misalnya ada temannya atau warga yang kesulitan ekonomi, pasti bantu sama dia, Wak. Bahkan biaya sekolah paman aku tuh, nah dia biaya sekolahnya Ali juga dibantu sama keluarga Sukri loh, Wak. Nggak cuman itu aja, pernah juga suatu hari waktu kelas 3 SMA nih, Sukri ini kan dibelikan motor sama orang tuanya kan. Dan FYI di tahun itu hanya orang-orang kaya aja yang bisa beli motor tuh. Jadi motor ini macam udah barang yang mewah kali lah di tahun itu. Nah, habis dibeliin motor, Sukri ini sering, Wak, nebengin Ali dan juga yang lainnya kalau mau pergi ke tempat yang jauh. Dia juga nggak keberatan tuh kalau sahabat-sahabatnya mau pinjam motornya itu. Pokoknya Sukri ini tuh tipikal teman yang kalau dia beli barang bagus, Wak, atau dia punya sesuatu yang baru lah, itu pasti sahabatnya ini harus nyobain juga gitu, ha. Semua itu dia lakukan ya karena dia memang setulus itu temenan sama Ali, Yanto, Rusli, dan juga Joni. Sukri ini nggak mau kehilangan mereka, Wak. Bagi Sukri mereka itu udah kayak saudara kandung sendiri gitu loh. Bahkan saking nggak maunya kehilangan mereka berempat, Wak, pernah suatu hari waktu lagi nginep di rumahnya si Joni, Sukri ini tuh tiba-tiba nyeletuk, "Weh, kalian pengen nggak janji satu hal sama aku?" Katanya. Ali nyaut, "Janji apa, Wak?" gitu. "Aku pengen kita janji lah. Kita harus janji bakal terus bareng-bareng kapanpun dan kemanapun kita pergi," katanya. "Nggak usah kau suruh janji pun, kita udah selalu bareng-bareng kok," kata si Ali. "Iya sih aku tahu, tapi kan masa depan nggak ada yang tahu, weh. Jadi aku pengennya kita ngucapin janjinya itu biar keingat terus sampai kita tua nanti." "Ngucapin langsung." "Bilang apa?" kata salah satu di antara mereka. "Gampang, aku bakal ngucapin janjinya, kalian tinggal jawab aja." Gitu. "Oke," katanya. Udah setuju lah ini Ali sama kawan-kawan yang lain kan. Nah, abis itu, Wak, Sukri ini pun nyuruh teman-temannya macam duduk melingkar gitu. Dan di situ Sukri bilang, "Janji yo, kita bakal sahabatan sehidup semati." Kawan-kawan yang lain nganggu, "Iyo, Wak, janji. Pokoknya kita ini bakal jadi sahabat sehidup semati." Empat-empatnya ngomong kayak gitu. Nah, dengar jawaban itu Sukri jadi senyum-senyum gitu, Wak. Tenang lah gitu macam kan. Karena selama ini walaupun dia dekat kali sama sahabat-sahabatnya ini, Sukri itu tetap takut gitu loh kalau sewaktu-waktu sahabatnya ini bakal ninggalin dia. Nah, dengan ngucapin janji itu seolah-olah Sukri ini jadi lebih lega dan jadi lebih yakin lah gitu kalau persahabatan mereka ini bakal terus ada selamanya.
Dah, beberapa hari setelah ngucapin janji itu, Wak, Sukri ini izin ke kawan-kawannya. Wak, hari ini aku nggak bisa ikut ngumpul ya. Mau ada acara di rumah saudara katanya. Nah, rumah saudaranya Sukri ini, Wak, ada di luar kota. Jadi dia berangkat ke sana, naik motornya itulah. Tapi sebelum pergi, Sukri ini bilang, besok sore aku udah balik kok, Wak. Kita ketemuan di rumah Joni kayak biasa ya, kata gitu. Habis bilang kayak gitu, Sukri pun berangkatlah ini ke rumah saudaranya ada di luar kota. Nah, selama Sukri di luar kota, Wak, Ali sama yang lainnya tetap ngejalanin rutinitas mereka kayak biasanya. Sepulang sekolah, mereka langsung ngumpul bersama untuk belajar kelompok atau juga udah cuma sekedar untuk ngobrol-ngobrol aja lah. Nah, besoknya nih sesuai janji mereka, kan gantian ngumpul di mana? Ngumpul di rumah Joni ya kan, sambil nunggu si Sukri ini balik dari luar kota. Tapi ditunggu sampai habis maghrib, Wak, Sukri ini nggak balik-balik. Padahal Sukri ini kan bilangnya apa? Baliknya sore ya kan, sore aku udah ini ketemu kita tempat Joni ya gitu kan. Di situ perasaan mereka udah mulai nggak enak nih. Ali tahu betul Sukri ini orangnya selalu on time, Wak, dan dia nggak pernah ingkar janji. Jadi kalaupun sampai terlambat atau dia nggak datang ini ya, ini pasti ada apa-apa yang terjadi sama Sukri gitu kan. Dan ternyata firasat itu benar, Wak. Waktu mereka lagi ngumpul nungguin si Sukri di rumahnya si Joni ini, mereka dengar ada suara ribut-ribut dari luar rumahnya Joni. Pas mereka ngecek keluar, rupanya ada beberapa warga, Wak, yang lagi berlari kecil ke arah Gapura desa. Mereka semua panik nih orang-orang ini. Ditanyalah sama Ali, Pak, Bu, mau kemana kok pada ramai ke Gapura? Ali, semua sini. Itu katanya Sukri kecelakaan di jalan dekat desa. Kami mau pada nengok ke sana. Ali dengar itu nggak percaya. Hah? Kecelakaan gimana? Udah makin mending gue ikut cek aja ke sana langsung. Aku juga nggak tahu kejadiannya kayak gimana. Udah lah, yuk susul sana langsung. Wah, dengar itu Ali sama kawan-kawannya langsung gas juga lah, Wak. Berlari ke arah jalan yang dibilang sama si warga ini. Dan begitu sampai di pinggir jalan itu, Wak, mereka betul-betul shock kali waktu ngelihat tubuhnya Sukri ini udah terbujur kaku, nggak bergerak di atas jalan dengan kondisi udah berdarah-darah, Wak, di kepala, di wajahnya, dan di beberapa bagian tubuh lainnya. Warga yang udah dari tadi di sana bilang kalau Sukri ngalami kecelakaan tunggal. Ali sama kawan-kawannya langsung menangis histeris mereka di sana, Wak. Bahkan mereka refleks macam ngeguncang-guncangin badannya si Sukri itu loh. Wah, bangun, Wak, Sukri, bangun. Berharap si Sukri ini bangun. Beberapa warga yang ngeliat itu langsung juga nenangin Ali, nenangin kawan-kawannya juga. Yang sabar nak, yang sabar, yang ikhlas. Sukri udah nggak ada, katanya. Wah, dengar itu makin menjadi-jadi lagi lah nangis mereka karena Sukri kok ngapa ninggalin kami kayak gitu. Mereka sama sekali nggak nyangka Sukri ini sudah tidak bernyawa di depan mereka. Kayak gitu pula kondisinya kan, Wak. Baru beberapa hari lalu Sukri masih kelihatan sehat, masih semangat kali bahkan ngucapin janji sahabat sehidup seperti itu. Sekarang dia malah pergi duluan untuk selama-lamanya ninggalin keempat sahabat ini. Apa nggak shock Ali sama kawan-kawan yang lain, Wak? Kabar soal kecelakaan Sukri ini pun langsung menyebar ke seluruh desa. Dan sama seperti Ali dan kawan-kawannya, semua warga juga ngerasa sangat kehilangan Sukri, Wak. Karena memang kan semasa hidupnya Sukri ini dikenal baik kali kan, dikenal dermawan kali juga kan orangnya, suka nolong warga kan. Alhasil pemakaman Sukri pun diiringi banyak kali penziarah, kata paman aku Nadia. Nah, udahlah nih kan, meninggal Sukri di situ. Setelah pemakaman selesai, Ali, Rusli, Yanto, dan Joni pun bantu-bantu juga, menyempatkan bantu-bantu acara tahlilan di rumah Sukri. Dan habis itu mereka baliklah ke rumah masing-masing dengan perasaan yang masih sangat sedih. Bahkan saking sedihnya, Wak, ya, mereka berempat sepakat untuk udah kita nggak usah ngumpul bareng dulu sementara waktu. Bukan karena hubungan mereka meregang, Wak, tapi karena kalau nanti kita kumpul, kita pasti bakal keinget sama Sukri lagi. Jadi selama berhari-hari ke depan, Wak, mereka berempat lebih banyak menghabiskan waktu sendirian, waktu sendiri mengurung diri di rumah masing-masing. Mereka cuma ketemuan kalau misalnya ada hal-hal penting aja kayak gitu. Tapi siapa sangka waktu lagi dirundung duka yang mendalam inilah Ali sama kawan-kawannya justru mulai ngalami berbagai kejadian aneh yang bikin beberapa di antara mereka sampai sakit parah. Dan kejadian itu diduga berkaitan sama almarhum Sukri. Kejadian apa? Masuk. Nah, jadi, Wak, 40 hari setelah Sukri meninggal dunia, Yanto tiba-tiba nggak masuk sekolah. Ali, Joni, Rusli sama sekali nggak tahu nih alasannya apa. Karena kan mereka memang udah lama nggak ngumpul bareng kan. Sampai 40 harian tuh mereka kayak belum mau ketemu lah gitu. Mereka baru tahu setelah wali kelas di kelas mereka bilang, Yanto hari ini nggak masuk ya, dia sakit. Nanti kalau misalnya kalian ada waktu, jangan lupa jenguk Yanto ya. Itu kami pun tahu ya dari guru. Nah, dengan itu Ali sama yang lainnya kaget kan, Wak. Karena hari sebelumnya Yanto tuh masih berangkat sekolah dan masih baik-baik aja kok. Kenapa hari ini tiba-tiba sakit? Nah, akhirnya di situ Ali pun ngajak semua kawannya ini untuk ngejenguk si Yanto sepulang sekolah. Pas sampai di sana, terumpanya si Yanto lagi tidur, Wak.
Nah, mereka ngobrol lah sama Bu Aminah, ini ibunya Yanto. Ali nanya, "Bu, Yanto sakit apa, Bu?" Bu jawab, "Ibu nggak tahu, Nak. Dari semalam tuh loh Yanto demam tinggi, nggak turun-turun badannya. Terus badan juga menggigil. Udah ibu bawa ke dokter, tapi belum juga sembuh, ada pengurangan ini." Dokter bilang apa, Bu? Kata si yang lain kan. Dokter bilang cuma demam biasa, tapi ibu nggak yakin. Soalnya badannya panas sekali, Nak. Dia ini juga nggak mau makan loh dari semalam. Ya udah, Bu, nanti kalau misalnya Yanto udah bangun, biar kami coba bujuk dia mau makan, Bu, ya, gitu kan. Nah, waktu dengar itu, Bu Aminah ini tiba-tiba diam. Dia diam terus dia liatin muka kawan-kawannya si Yanto nih kan, ditengoknya muka Ali, ditengoknya muka Joni, ditengoknya muka satu lagi kan. Terus nggak lama Bu Aminah nih bilang, "Ibu jadi keinget sama Sukri. Biasanya dia tuh yang paling cerewet kalau ada teman yang sakit. Sekarang dia udah nggak ada gitu." Begitu nama Sukri disebut, Ali sama yang lainnya langsung diam, Wak. Udahlah mereka sedih gara-gara Yanto nih sakit, makin tambah sedih lagi karena keinget Sukri lagi ya kan. Tapi bukannya berhenti ngomongin Sukri, Wak, Bu Aminah nih malah lanjut cerita lagi. Dia bilang, "Sebenarnya juga, Nak, semalam Yanto tuh ngigau. Lama ngigau ya. Dan beberapa kali dia sempat nyebut nama Sukri. Ibu jadi khawatir, Nak. Jangan-jangan sakitnya Yanto ini gara-gara dia kepikiran terus sama Sukri." Tepat setelah Bu Aminah cerita kayak gitu, Wak, si Rusli macam nge-freeze. Dia tuh tiba-tiba bergetar gitu, gemeteran. Tapi dia nggak ngomong apa-apa. Sementara Ali sama si Joni udah, dia cuma diam aja, nggak mau nanggepin sama sekali. Mereka nggak berani nyebut nama Sukri, Wak, karena takutnya nanti malah pada nangis lagi gitu loh. Jadi udah mereka cuma dengerin cerita Bu Aminah aja sambil nunggu Yanto nih bangun. Nah, begitu Yanto tuh bangun, mereka bertiga pun pindah lah itu ke kamar Yanto untuk ngebujuk dia makan-makan lah, Wak. Nanti kok makin sakit kayak gitu. Nah, makan dipaksain walaupun cuma dikit. Dah lah, setelah hari itu ternyata sakitnya si Yanto ini nggak sembuh-sembuh, Wak. Nggak, udah diperiksain beberapa kali, udah minum obat banyak kali, tapi demamnya macam hilang timbul gitu loh. Bahkan dia juga sering kejang-kejang macam orangnya lagi ketakutan. Tapi hingga suatu hari sakitnya Yanto nih makin parah lagi, wajahnya udah pucat pasi macam nggak ada darah sama sekali, tubuhnya ada kurus kering, matanya sampai cekung katanya. Sampai di satu titik Yanto nih menggigil hebat, tubuhnya panas, matanya melotot, dan nggak lama setelahnya Yanto menghembuskan nafas terakhir di rumahnya. Meninggal Yanto. Dengar kabar kepergian Yanto tuh ya Ali, Joni, Rusli makin shock lagi. Belum ada 2 bulan Sukri meninggal ya, Wak. Sekarang sahabatnya satu lagi nyusul Sukri, Yanto. Kabar itu bahkan langsung bikin Joni ini jatuh sakit, Wak. Joni yang paling dekat sama rumahnya sama si Ali itu, Wak. Dan dia harus langsung dibawa berobat ke desa S, kampung halaman ibunya si Joni. Entah penyakit apa yang Joni derita, Wak, tapi yang jelas Joni sampai disuruh nginap di sana selama berada di kampung mamanya. Jadi Joni nggak ikut tuh, Wak. Nggak ikut waktu itu ke pemakamannya Yanto. Yang hadir ke sana cuma Ali sama Rusli. Mereka tuh yang nganterin Yanto ke liang lahat. Di sana lagi-lagi Ali sama Rusli nangis sejadi-jadinya. Mereka histeris, Wak. Mereka sama sekali nggak nyangka bakal kehilangan 2 temannya dalam waktu yang sesingkat itu. Dah, meninggal lah ini kan siapa, Yanto. Dan ternyata kepergiannya Yanto ini juga bukan akhir dari kisah pedih mereka bertiga di Mesisa bertiga. Karena tidak berselang lama setelah pemakamannya Yanto, Rusli yang kemarin kelihatan masih sehat-sehat aja, Wak, tiba-tiba jatuh kepleset di kamar mandi, terus ngalamin cedera parah di kepalanya, dirawat di rumah sakit. Nggak sampai sebulan, Wak, meninggal juga Rusli. Rusli meninggal. Apa nggak triple shock lah ini si Ali kan, Wak. 3 dari 4 sahabatnya tuh meninggal dunia berturut-turut dalam waktu kurang 4 bulan. 4 bulan kurang, Wak. Pun di saat yang sama Joni juga masih dirawat di desa di kampung mama ya kan, karena sakit yang nggak sembuh-sembuh ini. Apa nggak campur aduk perasaan si Ali waktu itu? Pikirannya udah nggak karu-karuan di sana, Wak. Di satu sisi dia masih berduka kali atas kepergiannya Sukri, nggak lama Yanto, nggak lama Rusli. Di sisi lain juga dia khawatir sama keadaan Joni. Dia takut kalau sampai Joni ini nyusul yang lain juga. Tapi Ali di sini nggak bisa berbuat apa-apa, Wak. Bahkan dia ini juga nggak bisa ngejenguk si Joni gara-gara desa S itu tempat Joni dirawat ini lokasinya juga jauh kali. Selain itu dia juga dilarang sama keluarga untuk jengukin Joni dulu, Wak. Jadi udah Ali cuman bisa meratapi kesedihannya seorang diri di sana di kampungnya itu. Bayangkan kalau jadi Ali macam mana tuh ya, sendiri di situ, biasa dari SD bareng, Wah, sejak saat itu kehidupan paman aku berubah drastis. Nah, dia udah nggak seceria dulu lagi. Tiap pulang sekolah dia cuman bantu ibu jualan aja. Udah habis itu dia ngurung diri lagi di kamar. Dia nggak punya teman yang bisa diajak ngobrol lagi, nggak ada teman yang diajak main atau belajar bareng lagi, udah nggak ada. Separuh jiwanya Ali itu udah macam hilang, Wak, sampai nafsu makannya pun juga menurun. Nah, kondisi inilah bikin Ali ini jadi gampang lemes, jadi gampang sakit. Ditambah lagi beberapa hari setelah pemakamannya Rusli,
Ada desas-desus dari beberapa warga yang bilang kalau Rusli yang tadi tuh, Rusli yang kepleset di kamar mandi. Sebelum meninggal dunia, Rusli ini sempat nyebut-nyebut namanya Sukri. Persis seperti yang dialami Yanto waktu dia sakit sebelum meninggal. Aduh, merinding aku tiba-tiba. Nah, warga menduga kepergian Rusli dan Yanto ini mungkin ada kaitannya sama Sukri. Dugaan warga kayak gitu. Dari situ, Ali apa nggak makin kepikiran? Aduh, jangan-jangan Sukri ini memang datang untuk ngejemput Yanto sama Rusli kali ya. Ali mikir kayak gitu gara-gara dia teringat sama cerita Bu Aminah. Bu Aminah, mama Yanto tuh, soal Yanto yang sering ngigau terus nyebut namanya Sukri waktu lagi sakit. Ali makin overthinking. Wah, di sini ini apa? Abis ini Sukri bakal ngejemput aku sama Joni juga apa ya? Tapi kenapa dia ngelakuin itu? Kita kan sahabatan. Di situ Ali udah mulai dihantui yang merasa takut, Wak, dan ketakutan itu juga sampai kebawa di mimpinya dia. Jadi pada suatu malam si Ali ini mimpi, Wak. Dia mimpi lagi nongkrong sama ketiga sahabatnya. Ada siapa? Joni, Yanto sama Rusli. Si Sukri nggak ada. Dan di mimpi itu, Wak, di mimpi itu waktu mereka lagi nongkrong, mereka dilihatkan penampakan Sukri yang lagi kecelakaan dengan kondisi berdarah-darah. Dilihatin kayak gitu. Dan gak lama setelahnya Ali dengar si Sukri ini manggil-manggil nama mereka berempat. Rusli, Joni, Ali, Yanto, Rusli, gitu. Diulang-ulangnya terus, Wak. Nah, Sukri nyebut nama mereka ini berulang-ulang kali sambil ngerintih kesakitan. Dan gak lama setelah dia sebut nama Ali, dia sebut nama Ali lagi, Wak. Ali langsung kebangun dari mimpinya. Wah, tubuhnya udah gemeteran, seolah-olah apa yang dia lihat dan dia dengar di mimpi itu macam nyata kali. Suara rintihan Sukri itu betul-betul macam menyayat hati. Dan waktu manggil nama teman-temannya, seolah-olah Sukri ini pengen ngajak mereka berempat untuk pergi bareng dia tuh loh, Wak. Dan sejak mimpi itu Ali mulai ngerasain hal-hal aneh di sekitarnya, Wak. Pernah nih suatu malam dia dengar jendela kamarnya diketuk-ketuk, tek gitu. Nah, pas dibuka nggak ada siapa-siapa di luar. Nggak cuma jendela aja, Wak. Ali sama keluarganya juga sering mendengar ada yang ngetok pintu rumah mereka malam-malam. Dan waktu dicek nggak ada siapa-siapa di rumah, nggak ada siapapun di luar itu. Dan hal itu terjadi berulang kali sampai puncaknya suatu malam Ali ini kebangun lagi gara-gara dia dengar suara ketukan jendela. Tapi yang kali ini baru aja si Ali ini buka mata, belum lagi dia berangkat ke jendela itu, baru buka mata nih ya, Ali dikejutkan sama kehadiran sosok laki-laki muda yang berdiri di sudut kamarnya, Wak. Sosok tuh diam aja. Dia diam aja, dan kalau dilihat-lihat postur tubuhnya tuh mirip sama Sukri, mirip. Dan gak lama kemudian sosok itu mendekat, dan dari situlah Ali bisa melihat jelas bahwa wajah dan tubuh sosok itu berdarah-darah. Wah, Ali teriak, "Ibu, tolong! Sukri, Bu! Sukri yang datang, Bu! Tolong, Bu! Tolong!" Dengar teriakan itu Bu Halimah, mamanya Ali, sama Suri, kakaknya langsung itu kan kebangun, bergegas masuk ke kamar si Ali. "Ada apa, Dek? Ada apa, Dek? Ngapa, Dek? Ngapa, Dek?" Tapi Ali nggak jawab, Wak. Dia malah ngeringkuk itu ketakutan di atas kasur ke sebelah. "Tolong pergi, kau jangan kau ganggu aku. Pergi kau, Sukri," kata. Bu Halimah sama Suri bingung di situ. Di kamar nggak ada siapa-siapa. Di situ Bu Halimah pun mencoba untuk menenangkan Ali. "Istighfar, nak, istighfar. Nggak ada Sukri di sini. Sukri udah tenang di alam sana. Istighfar, nak, istighfar." "Enggak, Bu. Tadi aku nengok Sukri, Bu. Dia ada di situ tadi, Bu. Kasihan dia, Bu. Dia berdarah-darah, Bu. Kasihan dia." Tapi Ali juga nggak mau ikut sama dia. "Enggak, Ali. Jangan ngomong kayak gitu. Kamu tuh cuma mimpi. Yang tenang, istighfar, nak, istighfar. Kamu nggak akan dibawa dia." Bu Halimah terus lah itu kan nenangin Ali, sementara Suri kakak bantu dia untuk baca-baca doa. Mereka berdua terus di sana ngejagain Ali sampai Ali bisa tertidur. Setelah Ali tidur, Bu Halimah ngobrol sama si Suri. Nah, di situ Bu Halimah bilang, "Nah, Ibu jadi khawatir lah. Itu jangan-jangan rumor kalau Sukri ini ngedatengin kawan-kawannya betulan, nak. Ibu takut kalau Sukri ngebawa Ali pergi juga. Ini loh, kemarin Ibu coba mengesampingkan Yanto mungkin kan ini, habis itu Rusli, ini Joni lagi sakit juga, nak. Mereka kan bersahabatan berlima. Ibu takut nanti Ali pula ini bawa lagi, nak." Suri juga takut, Bu. "Apa besok kita tanya aja ke Bu Aminah sama Bu Risma, yuk, Bu, yuk." Ini ibunya Yanti sama Rusli, Wak. Awalnya Bu Halimah ragu, karena sejak awal Bu Halimah tuh nggak pernah mau nanya-nanya sama Bu Aminah dan Bu Risma, Wak. Karena kan nggak mau bikin mereka makin sedih ya kan. Tapi karena takut Ali ini juga kenapa-napa, Bu Halimah pun barulah itu setuju. Jadi besoknya nih Bu Halimah sama Suri pun langsung pergi ke rumahnya
namanya Bu Aminah dan juga Bu Risma. Nah, di sanalah Bu Halimah cerita apa yang dialami sama Ali, dan di situ Bu Halimah baru tahu kalau sebelum meninggal Yanto sama Rusli ini memang sempat menyebut nama Sukri berkali-kali. Kedua orang tua mereka bilang kayak gitu. Bahkan hampir tiap malam Yanto ini selalu kejang-kejang sambil nunjuk-nunjuk ke satu arah yang ada di jendela. Dan waktu ditanya paginya, kenapa nak, kamu kenapa nunjuk-nunjuk jendela? Jadi bukan cuma sekedar kejang-kejang aja nunjuk jendela. Yanto bilang kalau semalam aku didatangin sama Sukri, Bu. Dia berdarah-darah, dia berdiri dekat jendela kamarku, katanya. Sosok tuh seolah-olah macam mau ngajak anak saya pergi, Bu. Dan hal yang sama juga terjadi sama Rusli, Wak. Jadi katanya waktu dia kepleset di kamar mandi itu dan waktu dirawat di rumah sakit, Rusli ini beberapa kali nyebut nama Sukri, Wak. Ya, dan gak cuma itu aja, menurut cerita Bu Aminah dan juga Bu Risma, sebelum Yanto dan Rusli itu meninggal dunia, Wak, mereka sering dengar jendela sama pintu rumah mereka diketok-ketok. Tapi waktu dibuka nggak ada orang sama sekali. Persis apa yang dialami sama Ali sekeluarga kan, diketok-ketok, ditengok nggak ada siapa-siapa. Di situ makin takut Bu Halimah, Wak. Dan dia juga makin curiga kalau jangan-jangan kematian Yanto sama Rusli ini mungkin memang ada kaitannya sama Sukri. Dan kecurigaan itu seolah-olah divalidasi sama ibunya Joni, Ibu Ria namanya, Joni yang lagi sakit, yang lagi ada di kampungnya tuh. Jadi beberapa hari setelah Ali ini datengin si Sukri, Wak, Bu Ria itu kebetulan lagi balik ke rumahnya yang ada di desa P ini untuk ambil beberapa barang. Karena rumahnya sebelahan, tahu kalau Bu Ria ini pulang, Bu Halimah sama Suri kakak langsung datangin rumahnya Bu Ria kan, niatnya mau nanyain keadaannya Joni, Wak. Ya bukan nanyain soal si Sukri, Wak, ya bukan, nanyain keadaannya si Joni dulu. Tapi waktu nyampe sana Bu Ria tiba-tiba langsung cerita, Bu, sebenarnya Joni nggak sakit parah, Bu, nggak. Dia memang sengaja aku ungsikan dulu ke kampung halaman aku untuk hindarin hal-hal yang nggak diinginkan. Nggak sakit dia, Bu. Maksud Ibu apa kok dipindahin? Sebenarnya, Bu, ya, sebelum Joni itu sakit, katanya dia ngelihat arwahnya Sukri, Bu. Jadi saya bawa Joni berobat ke Nyai yang ada di sana, orang pintar yang ada di kampung saya. Dan menurut Nyai sana, Bu, sakitnya Joni ini memang ada kaitannya sama Sukri. Bahkan katanya si Nyai ini, meninggalnya Yanto dan Rusli itu juga ada kaitannya sama Sukri, Bu. Saya takut Joni ini kenapa-napa. Makanya untuk sementara waktu Nyai nyaranin Joni untuk tinggal di kampung saya dulu. Jangan kau pulangkan dulu ke desa P. Soalnya banyak yang jaga dia di sana di kampung itu. Dia memang sempat sakit, tapi habis itu sembuh di sana. Tapi nggak mau dibalikin lagi, Wak, ke desa P itu. Takut. Nah, denger itu, Bu Halimah pun jadi yakin kalau kematiannya Yanto, Rusli ini dan hal-hal aneh yang menimpa Ali ini pasti ada kaitannya sama Sukri. Karena waktu kejadian ketok-ketok jendela sama pintu itu kan bukan mereka bertiga aja kan, Wak, yang ngalamin. Satu keluarga mereka ngalamin semuanya. Mereka sekeluarga juga dengar tuh Yanto sama Rusli sebut-sebut namanya Sukri. Joni sama siapa ini, sama Ali juga diliatin sosok si Sukri, ya kan. Jadi Bu Halimah ini mikirin pasti ada kaitannya sama Sukri. Cuman di sini Bu Halimah masih nggak ngerti, Wak, apa yang bikin Sukri ini gentayangan, ya kan. Apa yang bikin dia gangguin kawan-kawannya, sahabatnya loh itu. Akhirnya Halimah balik rumah, dia tanyalah ke Ali, kalian pernah buat macam-macam ke Sukri nggak sih waktu dia masih hidup? Enggak, Bu, nggak mungkin, orang hubungan kami baik-baik kali kok, kami nggak pernah musuhan, bahkan nggak pernah berantem. Terus kenapa kalian didatangin sama Sukri? Nah itu dia, Bu, Ali juga bingung. Tapi dulu memang sebelum Sukri pergi kami pernah janji sahabatan sehidup semati, Bu. Janji? Jangan-jangan karena itu dia mau kalian nempatin janjinya. Ayolah, yuk kita ke tempat Pak Haris, Cok. Ini Pak Haris ini orang pintar dari Sape, Wak. Dan betul aja, setelah dengar ceritanya Ali, Bu Halimah langsung datang ke Pak Haris ini kan. Di sana dia cerita lah nih soal kejadian yang menimpa Yanto, Rusli, Ali sama Joni, termasuk soal janji yang pernah Ali ucapkan ke kawan-kawannya semasa Sukri masih hidup. Dan disitulah Bu Halimah akhirnya tahu kalau Sukri mendatangi teman-temannya karena mau nagih janji itu, Wak. Janji untuk sahabatan sehidup semati, dimana kalau salah satu dari mereka meninggal, yang lain juga harus ikut nyusul juga. Bu Halimah panik waktu digitukan sama Pak Haris kan, karena otomatis Ali sama Joni ini pasti bakal jadi sasaran berikutnya nih. Bu Halimah nanya ke Pak Haris, Pak, terus apa yang harus saya lakukan nih, Pak? Saya nggak mau Ali sama Joni ikut dijemput juga. Pak Haris diam bentar, terus dia bilang, ada satu cara untuk mutusin janji itu, Bu. Ali sama Joni harus bikin perjanjian baru. Perjanjian baru, Pak? Caranya gimana? Besok ajak Ali ke kuburannya Sukri, terus tanam ini di makamnya katanya. Nah waktu itu Pak Haris ngasih sebutir biji kacang hijau, Pak. Biji kacang hijau ke Bu Halimah. Terus Pak Haris bilang lagi, suruh Ali janji di kuburan Sukri, bilang aja kalau Sukri boleh nagih janjinya setelah biji kacang hijau ini tumbuh jadi kecambah atau jadi toge.
gitu katanya. Awalnya Bu Alimah nggak paham kan Wak maksudnya apa, tapi dia nurutin lah itu apa yang dibilang sama Pak Haris. Jadi besoknya nih Bu Alimah, nenek aku Nadia langsung ngajak Suri sama Ali ini datang ke makamnya Sukri bersama-sama Pak Haris juga. Joni kan nggak diajak Wak, karena kan masih di desa es. Nah di sana mereka langsung doa bersama. Lalu Ali mulai nanam itu Wak, biji kacang hijau itu di kuburannya Sukri sambil bilang, Sukri, maaf ya Wak, aku belum bisa jadi sahabat yang baik. Aku ingat kok kalau kita, aku, kamu, Joni, Yanto, Rusli pernah janji buat terus sahabatan sampai mati. Tapi tolong biarkan aku sama Joni hidup tenang di sini ya Sukri. Kamu boleh tagih janji itu, boleh. Kamu boleh tagih janji itu kalau biji kacang hijau ini sudah tumbuh jadi kecambah, ya. Boleh kamu tagih. Jadi ternyata Wak di situ Ali ini lagi ngelakuin ritual putus janji sesuai dengan apa yang disuruh sama Pak Haris. Cuman di sini Ali juga masih was-was lah. Karena di ritual itu kan bilang, tagihlah janji kita kalau kacang hijaunya udah tumbuh jadi kecambah, jadi toge. Lah kacang hijau ini kan cepat kali Wak tumbuhnya kan. Ali takut nanti setelah kacang hijau ini betulan tumbuh, dia nanti bakal datengin aku sama Joni lagi. Tapi ternyata sampai Ali dewasa dan berumah tangga Wak, Ali sama Joni nggak pernah digangguin sama arwah Sukri lagi, nggak pernah datang lagi. Kok bisa? Karena rupanya Ali baru tahu kalau biji kacang hijau yang ditanam di sana itu adalah biji yang sudah disangrai, jadi nggak akan pernah bisa tumbuh, dan otomatis itulah arwahnya Sukri ini nggak akan datang lagi untuk nagih janji. Itulah kenapa Pak Haris pakai biji itu untuk mutusin perjanjian antara arwahnya Sukri dengan sahabatnya yang masih hidup. Pak Haris nggak ngasih tahu kenapa ritualnya ini harus dipakai ke biji kacang hijau itu, nggak dikasih tahu, bukan biji tanaman lainnya. Tapi yang jelas setelah ritual itu dilakukan, Ali sama Joni betulan udah nggak didatengin lagi Wak. Mereka bisa hidup tenang. Ali menetap di desa P dan sudah menjadi pengusaha sukses, sementara Joni pindah ke desa lain untuk memulai hidup baru. Meskipun begitu, mereka berdua, Joni dan Ali, masih berhubungan baik sampai akhirnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Ali meninggal dunia di usia 45 tahun karena sakit. Joni masih ada tapi sekarang udah nggak tahu kabarnya lagi, kata Wawa. Gitu ceritanya. Oke Wak, jadi itu tadi pengalaman horor dan juga kisah menyedihkan yang dialami Ali dan juga sahabatnya. Saking dekatnya, saking rekatnya hubungan mereka sampai dibawa mati janji persahabatan mereka Wak ya. Bahkan arwahnya Sukri ini katanya sampai nagih janji itu ke sahabatnya yang masih hidup. Pastinya Ali sama Joni yang masih diberi umur panjang nih rasanya pasti campur aduk kali kan Wak. Mereka pasti sedih kehilangan sahabat dekatnya, tapi juga takut nih karena diteror sama arwahnya Sukri. Cuma alhamdulillahnya Ali sama Joni bisa terbebas dari janji itu dan menjalani kehidupan kembali hidupnya dengan normal. Dan terlepas dari kisah mistis yang mereka alami Wak, aku betul-betul salut kali sama kisah persahabatan mereka. Betul, meski banyak sekali perbedaan, bahkan beda status sosial, tapi mereka tetap berhubungan baik dan saling bantu satu sama lain. Bahkan kata Wawa ini juga Wak ya, waktu Om Ali meninggal waktu Ali meninggal, Joni datang ke rumah Ali, dia peluk itu jenazahnya si Ali Wak sambil bilang, Li, gek kau ngumpul yo sama mereka, sampaikan salam aku buat mereka yo Li, kata gitu. Aduh, terharu merinding. Tapi kita doakan bersama-sama semoga almarhum Paman Ali atau Om Ali dan juga teman-teman lainnya diterima amal baiknya dan juga ditempatkan di sisi terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah video dan saran-saran untuk selanjutnya. See you next video, Wak. Bye.